Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rezal Ihsan dengan NIM 232111186 dari kelas 3E ingin menjelaskan terkait materi kaidah usuliyah. Kaidah pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang berarti segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa niat adalah tujuan seseorang dengan hatinya terhadap sesuatu yang dia kehendaki untuk dikerjakannya. Contoh dari kaidah ini adalah diwajibkan niat dalam berwudu, mandi, sholat, dan puasa. Kaidah yang kedua adalah al-yakinu la yuzalu bisyakki, yang berarti yang sudah diyakini tidak dapat dihapuskan oleh keraguan-raguan. Maksud dari kaidah ini adalah keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat tidak dapat dikalahkan oleh keraguan. Contoh dari kaidah ini adalah yang tidak kentut setelah berwudu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan dengan kentut atau tidak. Kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysira, yang berarti kesukaran itu menarik adanya kemudahan. Pengertian dari kaidah ini adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menjelaskan bahwa jika ada kesulitan bagi subjek hukum atau mukallaf dalam melaksanakan hukum yang telah ditentukan, maka syariat akan meringankannya. Contoh dari kaidah ini adalah adanya orang sakit lalu dia ingin sholat tapi tidak sanggup untuk berdiri, maka diperbolehkan sholat sambil duduk, atau musafir yang telah memenuhi syarat maka boleh menjamak sholat. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, yang berarti kemudaratan itu harus dihilangkan. Maksud dari kaidah ini adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan yang diharamkan dengan batas-batas tertentu. Contoh dari kaidah ini adalah jika seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain yang tidak bersalah, maka ia tidak boleh melaksanakannya perintah itu. Hal ini karena ancaman pembunuhan dirinya merupakan satu bahaya dan membunuh orang lain juga satu bahaya yang serupa. Kaidah yang kelima yaitu adatu muhkamatun, adat yang artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Maksud dari kaidah ini adalah adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Contoh dari kaidah ini adalah mengembalikan piring setelah menerima makanan dari tetangga, merupakan contoh kebiasaan yang dianggap wajar dalam interaksi sosial. Kaidah yang keenam yaitu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, yang berarti ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Maksud dari kaidah ini adalah hasil ijtihad di suatu waktu dan tempat tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad di waktu dan tempat lain. Contoh dari kaidah ini adalah seseorang yang sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat, kemudian pada waktu masuk sholat berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka ia menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengulang sholatnya yang pertama. Lalu kaidah yang ketujuh, idza jtama'al halal wal haramu ghalabal haramu, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Maksudnya adalah jika suatu benda atau tindakan mengandung unsur-unsur yang halal dan yang haram, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan dengan jelas, maka hukumnya yang berlaku adalah haram. Contoh dari kaidah ini adalah bila air tawar bercampur dengan khamar, maka minuman itu menjadi haram. Kaidah yang ke-8 adalah al-isaru bil qurbi
makruh wa fi ghairiha mahbubun, yang berarti mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Maksudnya adalah mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah adalah makruh. Lalu contoh dari kaidah ini adalah bila hanya terdapat satu kain untuk menutup aurat dan kita memerlukannya, maka jangan memberikan kain itu kepada orang lain yang membutuhkannya sehingga dirinya tidak menutup aurat. Kaidah yang ke-9 adalah at-tabi'u tabi'un, yang berarti pengikut itu adalah mengikuti. Maksudnya adalah segala sesuatu yang keberadaannya itu bersama barang lain, maka status hubungannya sama dengan yang diikuti atau matbu. Contohnya adalah apabila seorang membeli sapi sedangkan sapi tersebut dalam kondisi mengandung, maka anak sapi dalam kandungan tersebut termasuk yang dibeli meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam akad. Lalu kaidah yang terakhir yang ke-10 adalah tasarruful imami ala ra'iyati manudu bil maslahati, yang berarti tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Maksud dari kaidah ini adalah tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan atau kebaikan bersama. Dan contoh dari kaidah ini adalah seorang pemimpin atau imam dilarang membagikan zakat kepada yang berhak atau mustahid dengan cara membeda-bedakan di antara orang-orang yang tingkat kebutuhannya sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.